3, 2, 1. Selamat mendengarkan. Sebelum dimulai, ada baiknya di like videonya, komen, dan subrek. Bab 4, 6, 3, 8. Pangeran Qilin dirampok buah gelap oleh Qin Chen. Dia mengabaikan Qin Chen, tetapi terus mengaduk buah gelap itu. Sekarang, dia telah pindah ke buah gelap kedua. Buah suci ini mekar pelangi yang mengerikan. Terlebih lagi, saat ini, hampir 30 buah suci berwarna gelap bersinar bersamaan. Ledakan. Aturan muncul, semua jenis aturan Tuhan Pelangi meledakkan gemuruh yang menggelegar, seluruh langit bersinar. Seluruh pohon gelap bersinar. Tidak hanya itu, platform batu di bawah pohon Dewa Gelap juga bersinar, cahaya terlarang melonjak, dan rune mengerikan berkedip, yang mewakili asal-usul tingkat tertinggi. Tetapi saat ini, mereka berkedip bersama. Apa? Adegan seperti itu, mengejutkan semua orang. Ini adalah pertama kalinya pohon gelap itu berdiri di sini selama miliaran tahun. Boom boom. Tiba-tiba, 30 buah berwarna gelap bersinar, dahan dan daun bergoyang, dan satu persatu, mereka melepaskan diri dari pohon keramat pada saat yang sama dan naik ke langit. Hahaha, Pangeran Qilin sangat senang. Dia merasa bahwa kekuatannya telah diintegrasikan ke dalam salah satu buah gelap, dan beresonansi dengannya. Buah gelap bersinar, kekuatan aturan beresonansi dengan nafasnya, dan bergetar. Dari dunia luar, seolah-olah Pangeran Qilin telah mengilhami visi seperti itu dan langsung menarik 30 buah gelap. Adegan seperti itu sangat mengejutkan, dan Pangeran Qilin sendiri juga terkejut. Benarkah dia telah menginspirasi begitu banyak buah gelap? Mendesis. Pangeran Qilin layak menjadi Pangeran Qilin. Itu tidak normal. Banyak orang terkejut, mata terbelalak, tidak bisa dipercaya. Bahkan peri Shen Huang juga berubah warna, mata yang indah, pemandangan seperti itu, sangat mengejutkan. Ledakan. Di seluruh langit, buah suci bermekaran dan terbang menuju tempat ini. Pangeran Qilin sangat bersemangat hingga napasnya hampir membeku dan tubuhnya bergetar. 30 buah gelap. Ini melawan surga. Namun, adegan berikut membuat semua orang berubah warna. Tapi 30 buah gelap, melayang di langit, terbang melewati Pangeran Qilin dan terbang menuju Qin Chen. Ini, wajah Pangeran Qilin menjadi hijau. Sial, ini orangnya. Gila. Selain itu, 30 buah gelap beresonansi satu sama lain, menarik buah gelap yang dia ilhami ke masa lalu. Kebencian. Itu sangat dibenci. Qilin Pangeran hati dengan jalan dari surga ke neraka. Ledakan. Pangeran Qilin tiba-tiba berdiri dan membunuh. Serangkaian lampu unicorn yang mengerikan menembus langit dan bumi, memecahkan pelangi yang mengejutkan langit. Seperti kedatangan para dewa. Nak, serahkan buah kegelapan, atau jangan salahkan pangeran karena tidak sopan. Pangeran Qilin berkata dengan marah. Dia awalnya ingin mempertahankan Qin Chen. Ketika Qin Chen tidak bisa menyerap kekuatan buah suci yang gelap, dia akan memanfaatkannya. Tapi sekarang, dia tidak bisa menahannya. Karena jika dia tidak melakukannya lagi, itu akan menjadi bahan tertawaan semua Tianjiao yang hadir. Buah gelap diambil oleh mereka satu demi satu. Bagaimana dia bisa menghadapi? Terlebih lagi, anak laki-laki itu sangat dibenci sehingga dia menarik 30 buah sekaligus, dan hampir menarik semua buah suci di pohon Dewa Gelap yang tertarik oleh aturan. Sisa buah gelap, dia tidak bisa mengaduk, biarkan dia tidak marah. Ledakan. Pangeran Qilin melangkah maju dan jiwa pembunuhnya mendidih. Ya, serahkan buah kegelapan. Tianhe Shengzi juga bersemangat saat ini dan menangis satu demi satu. Bagaimana kamu bisa menyerap begitu banyak buah suci yang gelap? Buah suci yang gelap ini adalah kesempatan kita untuk menunggu semua orang. Serahkan dengan cepat. Raungan, mengguncang langit dan bumi. 30 buah berwarna gelap, betapa mengerikannya, semuanya berubah menjadi hijau. Jika mereka bisa menangkapnya, setidaknya mereka bisa meningkatkan level kultivasi mereka, belum lagi merasakan asal-usul alam semesta. Satu buah suci yang gelap bisa memicu penjarahan mereka, apalagi 30. Untuk sementara waktu, gelombang pembunuh dan gila yang tak terhitung jumlahnya. Qin Chen melirik dan mencibir, mengapa? Pemakan buah tahu bahwa Anda ingin menarik diri sendiri. Ini hanya 30 buah gelap, semuanya diserap. Qin Chen tidak yakin dia bisa mencapai batasnya. Terlebih lagi,
hal semacam ini diserahkan kepada kejeniusan klan gelap, bukankah itu membuat masalah bagi Terran? Oleh karena itu, meskipun dia dibuang, dia tidak akan diserahkan kepada orang-orang gelap. Selain itu, buah gelap mengandung dua jenis kekuatan, asal alam semesta dan asal gelap, yang sangat membantu terobosan Qin Chen dari yang tertinggi. Setiap kali dia memurnikan buah suci yang gelap, Qin Chen bisa merasakan sedikit peningkatan dalam dirinya. Apalagi lebih dari 30, bahkan 99 buah gelap, Qin Chen tidak akan terlalu banyak. Tidak, mati. Pangeran Kirin berkata dengan kasar bahwa cahaya Kirin di tubuhnya mekar seperti suci. Kematian orang lain juga menangis, Tianhe Shengzi dan yang lainnya, juga marah. Meskipun klan gelap adalah klan, sebenarnya itu adalah klan utuh seperti Terrans dan Iblis. Ada terlalu banyak perselisihan kepentingan di antara mereka. Apakah ada beberapa Terrans yang saling membantai selama ratusan juta tahun? Di klan gelap, ada juga banyak kekuatan yang bertarung satu sama lain demi kepentingan, dan terlalu banyak orang yang jatuh setiap tahun. Mata Qin Chen acuh tak acuh dan berkata, terserah kamu. Ben Saonian, kamu semua jenius dari orang-orang gelapku. Aku tidak ingin membunuhmu. Kamu bijak. Pergi. Jangan ganggu Ben Sao. Di sisi lain, ketika dia mendengar kata-kata Qin Chen, dia tidak bisa menahan nafas dalam hatinya. Permaisuri layak menjadi permaisuri. Dia memikirkan kejeniusan orang-orang gelap. Jika tidak, dalam status utusan kekaisaran, singkatnya, saya khawatir Tuan Sikong dan yang lainnya akan mengambil inisiatif dan tidak sabar untuk memberikan buah suci yang gelap kepada utusan kekaisaran. Apalagi status dan identitas klan gelap sangat ketat. Jika orang-orang di klan ini berani berbicara dengan utusan kekaisaran seperti ini, mereka pasti sudah lama terbunuh. Bagaimana mereka bisa berbicara dengan ramah kepada orang-orang ini? Yang mulia layak untuk yang mulia. Dengan dunia dalam pikiran. Namun, bagaimana mungkin Pangeran Qilin dibujuk oleh Qin Chen untuk mati? Pangeran Qilin mengambil tangan dengan berani, dan kekuatan gelap yang tak tertandingi melonjak menjadi pelangi, yang berubah menjadi pelangi yang mengejutkan dan menuju Qin Chen. Meskipun Qin Chen telah berurusan dengan orang-orang gelap sejak lama, dia juga ingin mengetahui asal mula kegelapan di tubuhnya setelah dia menyerap buah gelap itu. Karena itu, ia juga ingin melihat efek menyerap buah yang gelap. Oleh karena itu, dia menghentikan non-evil yang ingin bertarung dan langsung mengangkat tangannya. Ledakan. Sumber gelap langsung ditabrak oleh Qin Chen. Asal-usul kegelapan terkondensasi dari buah Qin Chen yang meleleh dan gelap. Itu bukan darah Raja Kegelapan di tubuh Qin Chen. Saat ini, itu murni dan murni. Itu langsung bertabrakan dengan serangan Pangeran Qilin. Dengan raungan, kedua kekuatan itu bertabrakan. Kekuatan Pangeran Qilin merobek serangan Qin Chen dan menekannya secara langsung. Bab 4639. Ledakan. Pada saat ini, asal antara langit dan bumi sedang mendidih, cahaya gelap memusnahkan langit dan bumi, seolah-olah akhirnya akan tiba. Mengerikan. Pangeran Qilin, dengan status luar biasa dan kultivasi yang mengerikan, adalah seorang jenius sejati. Selama ada cukup sumber daya untuk karakter seperti itu, sudah pasti dia akan menjadi dewa tertinggi di masa depan. Bahkan menjadi yang tertinggi bukan tanpa harapan. Akibatnya, setelah dia bergerak, cahaya mengerikan Kirin meledak ke langit, seolah-olah ada cahaya yang berubah warna mekar, untuk menghancurkan langit dan bumi bergetar dalam nafasnya. Itu berubah warna, itu menakutkan. Yah, nak, kupikir kamu sangat cakap, tapi hanya itu. Pangeran Qilin mencibir. Dia pikir orang ini sangat sombong, betapa mengerikannya itu. Sekarang dengan satu pukulan, Pangeran Qilin memiliki kepercayaan diri. Di sisi lain, meskipun serangan Qin Chen dihancurkan oleh pukulan, matanya memancarkan ekspresi bahagia. Sebab, sebelumnya dia tidak mendesak darah Raja Kegelapan, melainkan hanya sumber kegelapan di tubuhnya. Dia bahkan mengerahkan kekuatan kegelapan yang sangat murni. Ini membuat Qin Chen senang. Buah gelap benar-benar ajaib. Setelah diserap, itu bisa membuat tubuhnya mengandung sumber kegelapan tanpa terlihat oleh orang lain. Satu-satunya masalah adalah sumber kegelapan di tubuhnya terlalu langka. Jika dia hanya menggunakan kultivasi tingkat tertinggi, dia bisa menyembunyikannya. Tetapi jika dia menggunakan kekuatan tingkat tertinggi,
sumber kegelapan tipis seperti itu pasti akan mengeksposnya. Selain itu, kontrol sumber gelap Qin Chen hari ini tidak cukup mahir, dan perlu lebih banyak latihan dan coba. Oleh karena itu, Qin Chen sedikit lebih tertarik saat melihat Pangeran Qilin. Ini adalah objek yang sangat baik untuk latihan dan percobaan. Oleh karena itu, dia tidak menggunakan kekuatan apapun untuk bermain dengan Pangeran Qilin. Sekarang Qin Chen terlalu kuat, bahkan raja biasa bukanlah lawannya. Bagaimana bisa yang disebut raja jenius seperti Pangeran Qilin, yang tidak pernah dewasa, masuk ke matanya? Alasan mengapa serangan sebelumnya diledakkan adalah murni tindakan yang disengaja Qin Chen. Dia ingin tahu seperti apa serangan kekuatan gelap itu. Ledakan. Kekuatan kegelapan yang mengerikan mengalir seperti lautan, jatuh dari langit sebesar 90.000 li. Dia jatuh pada Qin Chen dalam sekejap. Kekuatan kegelapan yang tak terbatas memusnahkannya dalam sekejap. Apakah bocah itu sudah mati? Mata orang-orang, melihat ke masa lalu, satu demi satu terbelalak. Apa? Namun, saat berikutnya, mata semua orang melebar, mata Pangeran Qilin juga membeku. Dalam kekuatan kegelapan yang tak terbatas, wajah Qin Chen tenang. Kekuatan kegelapan yang sangat besar membombardirnya, tetapi itu tidak membahayakannya. Dia sekuat batu di semburan. Apakah ini operasi kekuatan gelap? Qin Chen bergumam, beberapa perasaan, beberapa pengertian. Pangeran Qilin adalah jenius tingkat raja dari orang-orang gelap. Serangannya secara alami mewakili beberapa karakteristik orang-orang gelap dan membuatnya sangat merasakan. Bahkan ada kilatan kegembiraan di matanya. Ledakan. Qin Chen berdiri, tertawa, lalu terbang ke langit. Bagus, lanjutkan. Qin Chen tertawa dan tampak bangga. Terlalu banyak penipuan. Pangeran Qilin mengaum. Dia sangat kuat sehingga dia tampak seperti dewa perang yang gelap. Dia marah pada Qin Chen. Serangan tanpa akhir, seperti lautan luas, menyapu satu demi satu. Kekuatan ini sangat luar biasa sehingga menekan Qin Chen dalam sekejap dan terus mundur. Ini benar-benar menekan Qin Chen untuk bertarung. Pangeran Qilin bangga. Dia benar-benar raja terkuat. Bocah ini sama sekali bukan lawannya, tapi dia aneh dan memiliki pertahanan fisik yang kuat. Dalam waktu singkat, dia belum diledakkan sendiri. Terlebih lagi, orang ini tampaknya telah menguasai beberapa cara khusus, dan bahkan memicu 30 buah suci yang gelap sekaligus. Secara alami, dia tidak berpikir itu karena Qin Chen mengendalikan aturan yang tak terhitung jumlahnya. Menurutnya, bagaimana orang seperti Qin Chen bisa menguasai begitu banyak aturan? Perlu dicatat bahwa bahkan dia hanya menguasai beberapa. Oleh karena itu, dia tidak sabar untuk mengetahui bagaimana Qin Chen menyerap buah suci yang gelap itu. Boom. Dia terus menyerang, mencoba meledakkan Qin Chen dalam waktu singkat. Namun, tidak peduli bagaimana dia melakukannya, Qin Chen, meskipun dikalahkan, selalu bersikeras dan tidak pernah sepenuhnya dikalahkan. Setelah sekian lama, dia sedikit terburu-buru. Karena tidak peduli bagaimana dia unggul, dia tidak bisa sepenuhnya menekan Qin Chen dan menang dengan satu pukulan. Bagaimana orang ini bisa begitu tangguh? Dia tidak bisa berkata apa-apa di dalam hatinya, tetapi dalam hal pertahanan, Qin Chen setidaknya adalah seorang raja. Memikirkan hal ini, Pangeran Qilin sedikit terkejut. Karena dia adalah raja yang sama, masuk akal jika dia tidak segera mengalahkannya. Yang lain juga terkejut. Mereka tidak menyangka Qin Chen begitu kuat sehingga dia juga seorang raja. Di bawah komando Tianhe Shengzi, orang-orang yang menyerang Qin Chen sebelumnya bahkan lebih ketakutan. Dia sudah mengerti bahwa dia hidup karena kebaikan Qin Chen, kalau tidak dia akan dipenggal oleh pihak lain. Memikirkan hal ini, dia berkeringat dingin. Kailin Jiutian, Dewa Pedang Surga, untuk memotong musuh jahat. Pangeran Qilin mengaum. Ki dari Qilin melonjak ke seluruh langit. Itu berubah menjadi pedang ajaib. Pedang menebas. Sepertinya itu bisa menghancurkan langit dan bumi, dan seluruh tubuhnya penuh dengan cahaya ajaib yang tak terhitung jumlahnya. Tampaknya itu murni terdiri dari aturan gelap. Ini sangat ajaib. Pangeran Qilin memotong Qin Chen dengan pisau ajaib. Boom, kegelapan mekar, seperti malam. Qin Chen memiliki perasaan aneh di hatinya. Tampaknya dunia yang tak terhitung jumlahnya sedang dihancurkan, dan bintang-bintang berjatuhan. Ketika era berakhir,
Dia ingin tenggelam ke dalam api penyucian ini dan mengikuti kehancuran langit dan bumi ini. Menarik. Mata Qin Chen tiba-tiba terbuka, dan cahaya dingin yang mengejutkan muncul. Aturan gelap ini sangat kuat sehingga memiliki efek menyihir orang. Ledakan. Pisau iblis gelap menebas, tetapi Qin Chen menyatukan tangannya secara langsung. Tidak peduli seberapa keras Pangeran Qilin mencoba, dia tidak dapat terus menebang. Tubuh Qin Chen terkejut, dan pisau sihir hitam itu direnggut olehnya. Materinya sangat istimewa, dan itu benar-benar dibentuk oleh aturan murni tanpa substansi. Aturan gelap khusus evolusi. Qin Chen berkata dalam hatinya, dengan hati-hati memperhatikan pisau ajaib itu, menganalisis struktur aturannya. Qin Chen memiliki pemahaman baru tentang aturan gelap. Di alam semesta ini, meskipun hukum antara langit dan bumi juga dapat diubah menjadi rantai hukum, dalam banyak kasus, mereka hanya berkembang menjadi keadaan blokade. Misalnya, pisau sihir hitam ini langsung berubah menjadi substansi, tetapi sangat jarang. Apakah pembentukan koagulasi? Bab 4640. Qin Chen bergumam dan mengangkat kepalanya. Tapi semua orang di sekitar bermulut lebar, mata bulat, dan otak mereka tampak turun. Tentu saja, orang lain terkejut. Sial, apakah kamu terlihat seperti baru saja dikalahkan, tetapi kamu merebut senjata sihir aturan orang lain sekaligus? Apakah Anda tidak melihat bahwa Pangeran Qilin masih dalam kekacauan sekarang? Qin Chen berkata sambil tersenyum, maaf menakut-nakuti Anda. Seperti yang saya katakan, saya tidak punya ide menjadi musuh dengan Anda. Faktanya, Anda semua adalah pilar keluarga gelap saya. Jika Anda adalah kuat, keluarga gelapku akan kuat. Namun, Ben Sao, tidak ada permusuhan untuk semua orang, tetapi lebih baik menarik mereka yang menginginkan buah suci yang gelap. Siapa yang mengatakan sebelumnya bahwa dia akan membunuh Ben Sao dan mengambil buah gelap dari Ben Sao, silakan maju. Sua. Hampir semuanya mundur dan menunjukkan beberapa orang yang memiliki reaksi lambat. Mata Qin Chen tiba-tiba melihat ke masa lalu. Bukan aku, bukan aku. Melihat ini, pria itu buru-buru menggelengkan kepalanya, memohon ketakutan, dan buru-buru mundur. Penanggap lambat lainnya juga mundur. Made, bahkan aturan Raja Kirin bisa menjara orang itu, mereka naik, bukan untuk mati. Buah kegelapan memang baik, tapi tidak sepenting kehidupan. Pangeran Qilin menahan amarahnya dan berkata, jika kamu menjualku buah suci yang gelap, bagaimana? Saat ini, dia juga merasakan ada yang salah dengan Qin Chen. Dia sedikit takut, tapi dia telah berjanji untuk mendapatkan buah suci gelap untuk Peri Shen Huang, tapi sekarang dia tidak bisa memetiknya sendiri, jadi dia harus membelinya dari Qin Chen. Qin Chen memiliki lebih dari 30 buah suci gelap. Jika Anda menjualnya, seharusnya mudah untuk berbicara. Qin Chen terkejut dan berkata, apakah kamu tidak ingin membunuhku? Pangeran Qilin tidak menjawab. Jika dia bisa membunuh Qin Chen, tentu saja dia tidak ingin berbicara omong kosong. Tapi siapa yang tidak bisa membunuhnya? Dia mendengus dan berkata, buat penawaran. Qin Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan memikirkannya jika kamu menjualnya. Tapi aku punya ide yang lebih baik. Kamu mulai dan bunuh aku, sehingga semua yang ada padaku akan menjadi milikmu. Itu hanya buah suci yang gelap. Ben Sao adalah Pangeran Qilin. Apakah kamu tidak memberiku wajah? Pangeran Qilin dengan marah berkata, meskipun kekuatanmu luar biasa, kerajaan Kirin kami tidak diketahui. Apakah kamu siap untuk menyinggung kerajaan Kirin kami hanya untuk buah suci yang gelap? Apakah kamu tahu bahwa di dunia gelap Kirin, rumput di kepala makam setinggi 1 kaki untuk semua orang yang telah menyinggung pangeran? Qin Chen tertawa, apakah kamu mengancamku? Pangeran Qilin mencibir, apakah perlu mengancammu? Itu hanya pernyataan fakta. Saya harap Anda tidak membuat kesalahan. Jangan bunuh buku itu. Qin Chen berhubungan dengan Pangeran Qilin, datang dan bunuh aku tidak sabar. Kamu, wajah Pangeran Qilin menjadi hijau. Apakah ini gila? Yang lain memandang Qin Chen seperti neraka. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat pria sombong dan memohon untuk mati di depan Pangeran Qilin. Kenapa, kamu tidak melakukannya? Qin Chen tertawa, sebaiknya tidak melakukannya. Kita semua adalah orang-orang gelap. Harmoni adalah raja. Saat suara itu jatuh, Qin Chen langsung kembali ke platform batu, boom, melarang pola susunan untuk bersinar,
dan banyak buah suci berwarna gelap muncul di tangan Qin Chen, yang dia telan satu persatu, lebih dari selusin berturut-turut. Tiba-tiba, sumber gelap Qin Chen melonjak ke langit, dan segala macam aturan menyapu tubuhnya. Kekuatannya terlalu luar biasa. Setelah pertarungan dengan Pangeran Qilin, Qin Chen memiliki lebih banyak pemahaman tentang asal-usul klan gelap, dan memiliki kendali baru. Sumber gelap dan sumber kosmik yang tak terhitung jumlahnya mengalir di sekelilingnya dan dikendalikan olehnya satu persatu. Kekuatan mengerikan yang terkandung dalam lebih dari selusin buah suci gelap sudah cukup untuk meledakkan dewa surgawi. Seorang raja seperti Pangeran Qilin hanya bisa menyerap paling banyak 3 atau 5. Tapi sekarang, Qin Chen menelan lebih dari 10 buah suci yang gelap, ditambah 6 buah sebelumnya, yang jumlahnya lebih dari 20, dan orang-orang di sekitarnya hampir ketakutan. Untuk mati, Pangeran Qilin benar-benar marah. Dia tidak memperhatikannya. Ledakan. Di tangan Pangeran Qilin, hukum gelap dipadatkan, dan pedang yang mengerikan muncul. Kali ini, pedang itu lebih tajam, gelap dan penuh dengan aturan gelap yang mengerikan. Itu memotong Qin Chen yang sedang berlatih. Pedang ini cukup untuk membunuh talenta top secara langsung. Kekuatannya terlalu luar biasa. Untuk mati, Non-Evil benar-benar marah. Utusan kekaisaran sangat baik hati sehingga dia telah membiarkan pria ini pergi berkali-kali. Tapi siapa tahu pria ini masih sangat tidak tahu berterima kasih dan diam-diam menyerang tuannya. Ledakan. Dalam sekejap, sebuah tangan gelap terbang keluar dan meraih pedang hitam itu. Dengan tangannya yang besar, pedang biasa berwarna hitam itu tiba-tiba meledak dengan retakan seperti sarang laba-laba. Kemudian, dengan keras, pedang hitam itu keluar. Sosok Pangeran Qilin mundur dan terbang ribuan kaki ke belakang, dengan darah tumpah dari sudut mulutnya. Apa? Semua orang tercengang. Tidak ada yang mengira pria yang mengikuti Qin Chen sebagai pelayan itu begitu kuat. Pantas saja orang ini bisa dengan mudah memasuki area inti sebelumnya. Tuanku telah memaafkanmu berkali-kali. Kamu sangat baik. Kamu masih menyerang secara diam-diam. Itu terlalu jahat. Aku akan memberimu pelajaran untuk tuanku. Ketika dia marah, dia terus melawan. Dia menamparkan wajah Pangeran Qilin. Dia pusing dan wajahnya bengkak. Ah, apakah kamu benar-benar berpikir kamu tidak terkalahkan? Pangeran Qilin marah karena marah. Dalam amarahnya, dia menjabat tangan kanannya dan memegang sebuah gulungan di tangannya. Ini adalah perlindungan paling berharga yang diberikan kepadanya oleh pelindung Dharma Kerajaan Tuhan. Ini adalah keputusan gelap yang dibuat oleh pelindung Dharma dari Kerajaan Kirin. Setelah terungkap, itu akan meledakkan serangan tingkat surga. Selain itu, kekuatan dekrit gelap ini bahkan lebih tinggi dari dekrit umum. Di atas surga, pelindung Dharma Kerajaan Tuhan pernah mengatakan kepadanya bahwa tujuan Dharma ini dapat mencekik para tokoh surgawi. Karena hukum gelap inilah Pangeran Qilin tidak berani takut pada siapapun. Tianzun, dimanapun dia berada, dapat dianggap sebagai yang terkuat. Tentu saja, dia juga ingin memiliki senjata sihir yang lebih kuat, tetapi dia hanyalah salah satu dari sekian banyak pangeran di Kerajaan Kirin. Ada lebih dari 100 pangeran di Kerajaan Kirin. Statusnya hanyalah salah satu dari banyak pangeran. Ada baiknya memberinya keputusan gelap ini. Hanya kakak tertuanya, Pangeran Qilin, putra mahkota Kerajaan Kirin, yang memiliki harta jauh di atasnya. Ledakan. Segera setelah dekrit gelap ini muncul, bau busuk membubung ke langit, yang membuat semua orang yang hadir berubah warna. Ini luar biasa. Terima kasih telah menonton videonya. Jangan lupa like videonya, komen, subrek, dan share.